Selamat siang, saya perwakilan dari kelompok 6. Saya Rino dengan NRP 130119905. Kali ini saya beserta kelompok saya akan membahas tentang elastisitas permintaan tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan. 4 bab yang akan kami bahas adalah yang pertama adalah bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah. Bab yang kedua yang akan kami bahas adalah bagian telaah pustaka yang berisi permintaan tenaga kerja dan variabel independennya. Bab yang ketiga yang akan kami bahas adalah bagian pembahasan yang berisi jumlah tenaga kerja, industri, investasi, dan nilai penjualan produksi Kabupaten Lamongan di tahun 2009 sampai tahun 2013 serta pengaruh-pengaruhnya. Dan bab terakhir yang akan kami bahas adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari kelompok. Yang pertama akan saya bahas adalah latar belakang masalah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan sektor industri yang mumpuni. Namun, bagaimana jika Anda memiliki modal yang kecil? Jawabannya adalah UMKM. Dengan pertumbuhan UMKM yang meningkat, otomatis akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan akhirnya akan menggerakkan ekonomi. Nah, di Lamongan saat ini pertumbuhan UMKM setiap tahun semakin merangkak ke arah yang lebih baik. Kali ini saya akan membahas rumusan masalah yang diteliti oleh kelompok kami, yaitu 1. Bagaimana dampak adanya usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan. Kedua, bagaimana pengaruh nilai investasi yang datang di Kabupaten Lamongan terhadap permintaan tenaga kerja di Lamongan. Yang ketiga, bagaimana tingkat penjualan dan produksi mempengaruhi permintaan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan. Nama saya M. Abdullah Adimas Teguh Putronegoro Pemason, NRP 130118113. Telaah pustaka. Permintaan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan input dalam proses produksi termasuk sektor industri. Permintaan tenaga kerja adalah banyaknya pekerja dalam kurung jam kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau pembeli jasa tenaga kerja di pasar input. Permintaan tenaga kerja didasarkan pada permintaan input tenaga kerja oleh produsen sebagai salah satu input dalam proses produksi. Jika permintaan konsumen atas barang atau jasa yang diproduksi meningkat, maka pengusaha akan didorong untuk meningkatkan output dengan meningkatkan input lain. Salah satunya input tenaga kerja. Fungsi permintaan tenaga kerja. Proses perusahaan berada dalam kondisi penggunaan modal dalam kurung K konstan, sedangkan faktor input lainnya yaitu tenaga kerja dalam kurung L bersifat variabel. Q sama dengan F buka kurung K, L tutup kurung. VMPL adalah nilai tambah produksi dari tambahan satu tenaga kerja. Di sebelah ini adalah diagramnya. Kon. Upah tenaga kerja yang dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang telah diberikan ke perusahaan adalah biaya tambahan per unit tenaga kerja. Elastisitas permintaan tenaga kerja merupakan kepekaan terhadap permintaan tenaga kerja yang seringkali muncul akibat perubahan variabel independen. Di sebelah itu adalah diagramnya. Hubungan antara nilai investasi dengan permintaan tenaga kerja. Peningkatan investasi di perusahaan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Peningkatan investasi akan meningkatkan jumlah perusahaan di industri tersebut. Hubungan antara tingkat penjualan produksi dengan permintaan tenaga kerja. Fluktuasi permintaan pasar terhadap produksi perusahaan akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Jika permintaan meningkat, maka output produksi akan meningkat yang dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Yuliana Putri, NRP 130119016. Di sini saya akan mempresentasikan bab yang ketiga, yaitu bagian pembahasan. Permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai 2013. Banyaknya usaha kecil dan menengah di wilayah Lamongan yang memiliki nilai investasi untuk usaha kecil sampai dengan 200 juta rupiah, di usaha menengah 200 juta rupiah sampai 5 miliar rupiah yang dihitung dengan satuan unit berdasarkan Disperindak. Seperti yang terlihat pada slide, tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan mengalami perubahan. Di tahun 2010 dan 2012, pekerja di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di tahun 2010, penurunan jumlah usaha, nilai investasi, dan nilai output. Di tahun 2013, pekerja, jumlah industri, nilai investasi, dan nilai outputnya sangat meningkat. Dalam penyerapan jumlah tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya, faktor jumlah unit usaha dan nilai produksi yang dihasilkan. Peningkatan investasi juga akan meningkatkan lapangan kerja, karena dengan meningkatnya investasi, maka jumlah perusahaan di industri tersebut akan meningkat dan pada akhirnya output yang dihasilkan akan meningkat juga. Pembahasan yang kedua adalah pengaruh jumlah industri terhadap permintaan tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan pada tahun 2009 sampai tahun 2013. Seperti yang terlihat pada slide, berdasarkan hasil analisis model fixed effect dan UJT, terlihat tabel tersebut di tahun 2009 sampai tahun 2013, jumlah industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan. Peningkatan jumlah industri pastinya meningkatkan jumlah output, sehingga meningkatkan lapangan kerja yang tentu saja juga akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan bisa mengurangi pengangguran. Pembahasan yang ketiga adalah pengaruh nilai investasi terhadap permintaan tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan tahun 2009 sampai tahun 2013. Seperti tabel pada slide sebelumnya, berdasarkan hasil analisis tersebut, terlihat bahwa antara tahun 2009 sampai tahun 2013, investasi pun juga sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah. Nilai investasi sendiri adalah jumlah modal yang ditanamkan pada industri kecil dan menengah untuk menghasilkan barang dan menjalankan usaha yang dikelola di Kabupaten Lamongan selama 1 tahun dan dihitung dalam satuan jutaan rupiah berdasarkan Disperindak. Di pembahasan terakhir, kita akan membahas pengaruh nilai penjualan produksi pada permintaan tenaga kerja usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan di tahun 2009 sampai tahun 2013. Sama seperti pembahasan slide sebelumnya, penjualan produksi pun juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan. Nilai penjualan produksi itu hasil akhir dari produksi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lamongan. Semakin banyak barang yang diminta konsumen, maka produsen cenderung akan meningkatkan kapasitas produksinya. Semakin tinggi jumlah barang yang diproduksi, maka semakin tinggi juga tingkat pemanfaatan tenaga kerja. Nah, nilai produksi dihitung dengan mengalikan kuantitas yang diproduksi dengan harga setiap produk dalam satuan jutaan rupiah berdasarkan Disperindak. Nah, kesimpulannya adalah berarti analisis variabel dari nilai
investasi, nilai penjualan produk, serta jumlah usaha kecil dan menengah itu sangat berpengaruh signifikan serta berpengaruh positif terhadap permintaan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan. Nah, saran dari kelompok kami adalah harusnya pemerintah di Kabupaten Lamongan itu lebih meningkatkan usaha-usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan. Caranya tuh seperti pertama melakukan kursus atau pelatihan kepada para tenaga kerja di Lamongan. Yang kedua tuh pemerintah Lamongan menyediakan kayak penyuluhan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Lamongan. Kemudian upah gaji tuh kalau bisa dinaikkan agar produktivitas dari tenaga kerja di Lamongan itu juga meningkat. Dan yang tidak kalah penting itu adalah kemauan dari masyarakatnya sendiri untuk bekerja. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 6. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun kalimat. Kami ucapkan terima kasih.